Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar sejarah wajib lanjutan dari minggu kemarin. Seperti minggu sebelumnya, Ibu akan menerangkan sesuai dengan PowerPoint yang Ibu ambil dari buku penerbit Intan Pariwara. Kalau minggu kemarin kita bahas mengenai perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa di poin yang pertama, yaitu pergolakan berkaitan dengan ideologi, maka kita sekarang akan membahas mengenai pergolakan berkaitan dengan kepentingan dan juga berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pergolakan akibat kepentingan itu ada 3 pemberontakan, yaitu pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, dan juga pemberontakan RMS. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil ini dipimpin oleh Raymond Westerling, yaitu tokoh utama dari pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Kenapa dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil? Karena pada saat itu Westerling memanfaatkan kepercayaan rakyat yang ada di daerah Bandung, itu kepercayaan mengenai akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana yang aman dan tentram, serta memerintah dengan adil dan bijaksana, sesuai dengan ramalan Jayabaya. Ini yang dimanfaatkan oleh Raymond Westerling untuk menarik masyarakat supaya bergabung dengan pemberontakan APRA. Latar belakang dari pemberontakan APRA itu yaitu ketidakpuasan pejuang terhadap kebijakan Republik Indonesia Serikat dan untuk mempertahankan bentuk negara federal dan berkeinginan memiliki tentara sendiri. Jalannya pemberontakan di sini, pasukan APRA membunuh ratusan pasukan divisi Siliwangi dan menguasai beberapa kota di Bandung, termasuk berhasil membunuh Letkol Lembong yang pada saat itu memimpin di markas divisi Siliwangi. Akhir pemberontakan di sini pasukan APRA bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Sebelumnya, pemerintah RIS ini mengirim pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ke Bandung dan kemudian mendesak pasukan Westerling dan juga mendesak Westerling untuk meninggalkan Bandung. Sehingga gerakan Angkatan Perang Ratu Adil berhasil dilumpuhkan. Selanjutnya yaitu pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz ini terjadi dimulai bulan Desember 1949. Latar belakang dari pemberontakan Andi Aziz ini adalah sikap penolakan terhadap masuknya pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar. Mereka menuntut jaminan keamanan Makassar dilakukan oleh pasukan APRIS yang anggotanya terdiri dari KNIL dan KL dengan pimpinan Andi Aziz. Tapi karena pada saat itu pasukan yang didatangkan adalah yang dari luar Makassar, akhirnya Andi Aziz menolak. Di sini pasukan Andi Aziz menangkap beberapa anggota pasukan APRIS di Makassar dan menguasai wilayah Makassar.
Selanjutnya, pada saat itu pemerintah Republik Indonesia Serikat mengeluarkan ultimatum terhadap Andi Aziz. Isinya, dalam waktu 4x24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat di Jakarta. Jika ultimatum tidak dilaksanakan, Presiden sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat akan melakukan tindakan dan memberi perintah kepada Andi Aziz agar melepaskan tawanan dan senjata kepada yang berwenang. Pada saat itu, karena ultimatum tidak digubris oleh Andi Aziz, maka untuk menyelesaikan pemberontakan pada tanggal 7 April 1950 dibentuk ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Kemudian pemberontakan Andi Aziz dapat diatasi, Andi Aziz dapat ditangkap dan diadili. Lanjut, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Tokoh utamanya adalah Saumokil. Kebijakan pemerintah NIT atau Negara Indonesia Timur yang berupaya membubarkan negara-negara bagian dan menyatukan dalam NKRI ini ditolak oleh Saumokil. Jadi Saumokil itu ingin negara Indonesia Timur itu tetap berdiri. Jadi masih bentuknya federal gitu ya, kayak negara bagian. Pada tanggal 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan yang didukung penuh oleh Belanda dan tentara KNIL di Ambon. Pemerintah Indonesia menempuh cara damai dan operasi militer. Jadi di sini pemerintah itu masih berkeinginan untuk menumpas pemberontakan RMS dengan cara damai, dengan cara mengirim Dr. Leimina untuk mengajak berunding Saumokil. Tetapi Saumokil tidak bersedia untuk berunding. Akhirnya dengan tegas pemerintah memutuskan untuk memberantas RMS dengan cara operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang, dan pertempuran memperebutkan benteng New Victory. Di sini menyebabkan Letnan Kolonel Slamet Riyadi tertembak dan juga gugur. Pada tanggal 28 September 1950, pasukan ekspedisi mendarat di Ambon dan Ambon berhasil dikuasai. Pada tanggal 2 Desember 1963, Saumokil berhasil ditangkap dan diadili secara militer oleh Mahkamah Militer Laut Luar Biasa dan dijatuhi hukuman mati karena dianggap upaya makar terhadap Republik Indonesia. Lanjut, pergolakan sistem pemerintahan. Di sini ada 3 pemberontakan lagi. Ada PRRI, ada Permesta, kemudian ada persoalan negara federal dan juga BFO. Pemberontakan PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, itu singkatan dari PRRI. Latar belakangnya adalah adanya kecemburuan pemerintahan di daerah terhadap pemerintahan pusat. Pada saat itu memang Presiden Soekarno ini kan awal-awal membentuk negara. Jadi
menentukan porsi anggaran negara ke masing-masing daerah itu memang berbeda. Karena perbedaan ini tadi, maka itu yang membuatkan kecemburuan masing-masing daerah terhadap pemerintah pusat. Jadi mereka menginginkan sama. Pemberontakan PRRI ini membuat muncul beberapa dewan daerah seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan juga Dewan Manguni. Di sini Dewan Banteng, kemudian Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan juga Dewan Manguni ini menuntut atau mengeluarkan pernyataan piagam perjuangan yang berisi sejumlah tuntutan kepada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu dituntut untuk menuntut supaya Kabinet Juanda mengundurkan diri dan mengembalikan mandat kepada Presiden, membentuk kabinet baru yang berupa Kabinet Zakon Kabinet. Kemudian Presiden juga diminta untuk membatasi diri sesuai konstitusi. Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka Dewan Perjuangan akan mengambil langkah kebijakan sendiri. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengumumkan berdirinya PRRI dan melantik kabinet pada tanggal 15 Februari 1958. Safrudin Prawira Negara ditunjuk sebagai Perdana Menteri PRRI. Karena ini sudah dianggap upaya makar, maka Presiden Soekarno memerintahkan untuk menumpas PRRI secara militer. Jadi pemerintah melakukan operasi militer, operasi Tegas, operasi 17 Agustus, operasi Sadar, dan juga operasi Merdeka yang masing-masing dipimpin oleh beberapa letnan kolonel. Ada Kaharudin Nasution, kemudian ada Ahmad Yani, kemudian ada Brigjen Jatikusumo, dan juga Letkol Ibnu Sutowo. Pada tanggal 29 1961, Ahmad Hussein beserta pasukannya yang memimpin pemberontakan PRRI menyerahkan diri. Di sini akhirnya berakhir pemberontakan PRRI. Lanjut pemberontakan Permesta. Di sini pemberontakan Permesta ini adalah tokoh-tokoh dari Permesta. Itu ada Letkol Vence Sumual dan kawan-kawannya. Di sini hampir sama dengan PRRI, tidak puas dengan kebijakan dari pemerintah pusat, lebih fokus lagi dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Pada tanggal 2 Maret, Vence Sumual memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di Makassar. Pada saat itu ingin Permesta ini menguasai wilayah Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Utara. Melancarkan operasi gabungan. Ini adalah cara penumpasan dari Permesta. Operasi Merdeka dan juga operasi Sabta Marga 1. Nanti akan dilanjutkan dengan operasi Sabta Marga 2, 3, dan juga Sabta Marga 4. Untuk menumpas pemberontakan Permesta. Pada 1961, pemerintah pusat melalui Kepres nomor 322/1961 memberi amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang terlibat Permesta. Jadi ini pengampunan. Jadi mereka sudah disidang kemudian dinyatakan bersalah karena beberapa tokoh yang terlibat dalam Permesta ini masih anggota militer dan mereka mengakui kesalahan, maka mereka diberi amnesti atau abolisi. Jadi ada yang mendapat amnesti pengampunan, ada yang mendapat abolisi pengurangan masa tahanan. Yang terakhir adalah persoalan negara federal dan juga BFO.
Pembentukan negara-negara federal berawal dari upaya Van Mook menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada Mei 1948, negara federal mengadakan pertemuan yang disebut BFO. Jadi gini, Belanda itu memang sengaja mendirikan negara-negara federal di Indonesia, tujuannya untuk memecah belah Indonesia. Jadi biar Indonesia itu dijadikan negara-negara bagian, negara-negara kecil. Nanti negara-negara kecil ini kalau tidak puas dengan pemerintah pusat, secara otomatis akan melakukan pemberontakan seperti pemberontakan yang sudah kita bahas di depan tadi. Jadi awalnya di situ sebenarnya. Karena persoalan ini menyebabkan muncul dua golongan, yaitu golongan unitaris dan juga golongan federalis. Golongan federalis itu adalah golongan yang menginginkan Indonesia itu masih dalam bentuk federal. Jadi golongan yang negara Indonesia itu ingin dibentuk negara bagian. Kemudian ada golongan federalis, di sini ada dua ya, golongan federalis pro Belanda dan juga federalis pro Republik. Kalau yang pro Republik itu ingin Indonesia dalam bentuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau biasa saya menyebutnya ini adalah golongan unitaris. Dalam perkembangannya, muncul ketidakpuasan di negara-negara bagian Republik Indonesia yang pro Belanda itu tadi atau yang golongan federalis itu tadi. Mereka menginginkan kembali ke bentuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya Presiden Soekarno pada saat itu mengajak pimpinan BFO yang pada saat itu dipegang oleh Sultan Hamid II untuk duduk bersama, maunya seperti apa. Akhirnya diambil keputusan bahwa BFO ini nanti akan bersama-sama bergabung dengan Republik Indonesia Serikat menghadapi Belanda di konferensi meja bundar. Akhirnya di KMB itu mereka satu suara, ingin Indonesia itu kembali ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS Republik Indonesia Serikat itu dibubarkan dan juga kita kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi secara sah kita kembali ke negara dalam bentuk NKRI, bukan negara federal lagi seperti yang sebelumnya kita bernama RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi pada saat namanya RIS itu negara kita masih negara-negara bagian, tapi sudah masuk ke NKRI berarti negara kita sudah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu untuk materi kali ini, pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh langsung kita diskusikan. Terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.